Universitas Negeri Padang berdiri sejak tahun 1954 dengan nama PTPG Batu Sangkar. Visi Universitas Negeri Padang menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PP dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Solihuddin SPD, guru produktif jurusan Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 4 Semarang yang beralamat Jalan Pandanaran 2 nomor 7, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Juli 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja PTP dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil tema programan sistem embedded, subtema perancangan mikrokontroler Arduino pada pembelajaran yang ke-8 di kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya proses praktek pembelajaran yang saya jalankan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Mas? Ya, sudah datang semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa nih? Saya absen dulu. Adriano, Iya, Pak. Agnes, Andika, Nanti Pak. Fakir, dan Maisa, Tampar, Cin, Kamila, Andriana, Mas, Sakit, Hilda, Hadir. sudah ya, lebih berangkat. Oke, terima kasih. Nanti di pertemuan hari ini berarti pertemuan yang 8 menginjak akhir semester. Nanti sebelum kita mulai, akan saya munculkan sedikit video pembelajaran sebagai posisi awal kira-kira apa yang akan kita bahas di dulu, gitu ya. Tinggal beberapa pertemuan nanti sebelum nanti di akhir semester. Nah, harapannya nanti di akhir semester ini kita belajar menghasilkan sebuah proyek alat yang terkunci dan digunakan. Sambil lihat depan, akan saya menunjukkan tampilan pengantar video pembelajaran. Silakan dilihat bersama dan depan. Atau mati lampu, pakai smartphone. Mau mati peralatan elektronik yang nggak pakai, bisa pakai smartphone juga. Ngecek CCTV lewat smartphone, bisa juga dong. Nah, kayak gini nih, terlalu repot yang serba terkoneksi dengan internet.
akan mengatur peralatan rumah tangga yang sudah berbasis digital. Misalnya memberi perintah untuk mematikan atau menghidupkan peralatan elektronik. Lalu komponen pendukungnya adalah internet. Awalnya sih teknologi smart home masih menggunakan kabel sebagai penghubung utamanya. Sekarang sih berbagai alat-alat pintar sudah menggunakan gelombang radio seperti yang diberupai pada sinyal handphone, wifi, dan bluetooth. Komponen terakhir yaitu objek yang memberikan respon, yaitu perabotan yang sudah dilengkapi dengan sensor gelombang radio. Untuk dapat menghubungkan smartphone dengan perangkat pintar, teman-teman juga butuh menginstal software atau aplikasi di gadget. Alat pintar ini memiliki kode tertentu yang akan mendeteksi oleh gadget. Baru deh kodenya akan tersimpan di dalam sistem software pada gadget masing-masing. Salah satu alat pintar yang belakangan ini banyak digunakan adalah smart bolang ini nih. Teman-teman bisa menyalakan dan mematikan bolang, mengatur tingkat kecerahan, dan mengubah warna sesuai keinginan teman-teman nih. Bolang ini punya kombinasi hingga 16 juta warna loh. Selain itu, bolang ini gak makan banyak listrik, hanya butuh daya sebesar 9 watt. Satu lagi nih, perabot untuk smart home yang gak kalah penting, yaitu stop kontak pintar. Stop kontak ini punya 4 soket dengan kapasitas maksimal sebesar 10 ampere dan 3 soket USB yang masing-masing berkapasitas 2,1 ampere. Stop kontak ini juga dapat diatur melalui smartphone loh. Teman-teman bisa menyalakan dan mematikan salah satu soket yang diinginkan atau seluruhnya. Nah, alat pintar terakhir ada CCTV nih. Alat ini punya lubang udara biar cepat panas. Ada juga slot SD card dengan kapasitas maksimal 128 GB untuk menyimpan video. Akhirnya kita bisa dengan mudah mengatur penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Oke, cukup ya. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari video ini, Pak? Ini ada seorang perempuan bukan lampu depannya apa? Ya. Kita bisa menghidupkan peralatan saat rumah dengan menggunakan smartphone. Smartphone dihidupkan apa? TV, lampu. Di lampu ya. Yang lain. Jadi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, ini aplikasi smartphone ini bisa digunakan di rumah untuk menghemat penggunaan listrik. Ini Penggunaan listrik. ya, jadi lebih efisien penggunaan lampu, lalu stop kontak, jadi bisa untuk mengantisipasi juga supaya tidak terjadi mungkin kebakaran karena Kebakaran ya. lupa mematikan. Hemat ya. Mematikan. Ada satu lagi yang lewat seperti itu. Sebelum saya stop tadi. Bentuknya benar-benar seperti mata ya. Oh iya, keamanan. Keamanan ya, CCTV keamanan komunikasi. Nah, dari video tutorial yang saya lihat tadi, yang hari inilah akan coba kita pelajari. Paham ya? Cara melihatnya bagaimana? Apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, melihat apapun di lingkungan kita, paling tidak logika kita sendiri. Oh, dan sekarang seperti itu. Apa yang bisa kita perbuat dengan teknologi seperti ini? Terkait dengan pelajaran hari ini, pelajaran pemrograman sistem gadget, kita masuk ke materi yang merencanakan sistem minimum ya. Aplikasi membuat sebuah desain aplikasi dari minimum lagi. Paling tidak secara logika sederhana, kalau melihat gambaran seperti itu di depan kita bisa membuat. Jadi benar kita harus berpikir kalau kita mengaku sebagai anak SMK, apalagi anak teknik, saya bisa buat seperti itu dengan Windows. Tentunya perlu dipelajari beberapa dasar, ilmu dasar yang harus di antaranya apa? Dan terus apa lagi? Saya untuk yang ketiga, saya pembuatan. Tentunya kalau bicara desain pakaian, kemudian tidak lepas dari materi. Maka di materi ini
nanti berkaitan dengan materi kita berikutnya itu membuat sebuah desain minimum sistem. Minimum sistem itu minsis Arduino yang punya kotak kecil biru itu menjadi sebuah kendali kontrol yang akan kita lakukan. Ini harapan saya di akhir semester ini ya semuanya bisa membuat sebuah maka sesuai kelompok masing-masing. Pokok bahasanya yang akan saya tekankan nanti itu terkait dengan program menjadi lampu otomatis atau istilahnya semadun. Kita ikuti aja lah di depan semadun, kita coba buat semadun seperti apa terus kita mencoba buat yang sederhana saja dengan menggunakan nomor lagi ini. Oke, seperti itu. Oke, dari kan jelas ya? Dari gambaran. Nanti saya munculkan sedikit untuk pengantar materi. Jadi biar ada gambaran apa itu arsitektur, apa itu minimum sistem. Silakan yang di depan. Nanti kita masuk materi di pertemuan yang ke-8 hari ini berkaitan dengan arsitektur minimum sistem. Itu deh ya. Ini bahasan yang pertama itu Arduino. Semuanya sudah pada tahu Arduino itu apa. Ininya mikro single board. Single board itu ya hanya satu board papan atau istilah di bahasa Indonesia saja. Bersifat open source itu apa bisa dipelajari siapa saja. Kemudian merupakan suatu platform open source atau sumber dipakai untuk membuat sebuah desain project. Ini biasanya dipakai untuk banyak guru, banyak murid. Di Arduino sendiri itu terdiri dari apa? Dari sebuah software, kemudian insisnya berupa hardware sampai kepada perangkat downloader itu sendiri. Kalau dulu teknologi perangkat mikro itu downloadernya terpisah. Teknologi sebelum mikro kontrol kan karena mikroprosesor itu. Teknologinya downloadernya terpisah seperti MTS 51 tidak entah di kelas itu. Downloadernya terpisah, tapi sudah sampai teknologi mikrokontroler mulai dikemas sudah jadi satu minimum sistemnya. Kemudian mikrokontroler itu pada sebuah minsis letaknya di mana ya? Sebuah IC itu sendiri. Sebuah IC masih ingat di pelajaran sebelumnya semester kemarin kalau bentuknya seperti ini dinamakan dengan teknologi apa namanya kami PPP ya. Ingat ya, Inline Package bahasa Indonesia. Kalau IC mikro kakinya selain ini ada IP, ada QFP, ada TFP. Itu bisa kalian pelajari sendiri nanti browsing internet lewat. Jadi inti pada kontrol sebuah minimum sistem Arduino ini di sini, masih mikrokontroler. Jadi kemudian jenisnya serinya Amiga 328 ya. Nanti spesifikasinya seperti apa silakan bisa dibaca-baca sendiri. Kemudian nanti akan saya sebutkan materinya ini. Oke, lanjut. Belum kita lebih jauh melangkah apa itu mikrocontroller jenis IC 328. Langkah baiknya kita kenali dulu Arduino pin-pinnya di sini. Jadi banyak orang mempelajari Arduino jangan melewatkan pin-pin itu. Karena banyak jenis IC itu tidak semua orang paham. Kalau kita mencoba belajar jenis Arduino apa saja lah, maka harus kita kenal Arduino mana yang mana itu, mana yang digital, mana yang power, ground, sampai pada benda belajar. Ada sekitar 28 kaki tiga. Kemudian yang mungkin Arduino diterima banyak orang, antaranya murah, kemudian memiliki proses platform sendiri. Platform itu tidak hanya pada Windows ya, platform juga sampai pada Linux. Kemudian mudah digunakan untuk pemula, sampai mudah digunakan
kelebihannya ini relatif murah, cepat juga, yang tidak membutuhkan tanaman yang banyak. Dia bisa berdiri sendiri, makanya dikatakan minimum sistem. Kemudian jenis-jenisnya dari Arduino Uno sampai Arduino Rocket yang akan kita pelajari di hari ini sampai akhir semester ini masih seputar jenis Arduino yang umum. Kenapa kita pilih ini? Ini banyak sekali manfaat aplikasi yang akan kita pelajari di samping yang lain. Kalau ada pertanyaan mikro Arduino mana yang paling baik, jawabannya apa? Baik, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya juga punya kekurangan. Ini yang kemudian softwarenya yang lebih gede dinamakan juga dengan Skate Arduino. Hasil program Arduino namanya Skate. Kemudian bagaimana cara menulis Skate? Saya yakin semuanya sudah familiar karena di hampir 1 tahun terakhir 2 semester ini sudah belajar membuat Skate Arduino sampai pada dari kontrol menunya itu sendiri, bagaimana cara men-setting. Tinggal di akhir semester di pertemuan hari ini di endingnya kita buat sebuah project akhir yang bisa digunakan. Kembali ke video awal tadi, kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi smart home sederhana. Ada gambaran ya, smart home sederhana itu seperti apa? Ya, tanya kan? Kita lanjut. Cukup ya? Cukup jelas? Sekarang tahap berikutnya, sekarang kalian buat 2 kelompok berenang, berarti tiap kelompok 3. Silakan. Yang satu sudah tangan saya meja merah, satu meja putih. Silakan bagi 2 kelompok. Kemudian yang ketiga tak ada punya laptop ya. Dan oke, di masing-masing meja, masing-masing kelompok ada laptop. Silakan dikondisikan dulu. Dikondisikan sampai pada siap koneksi internetnya ya. Sudah siap koneksi internetnya ya? Oke, 2 kelompok. Yang akan kita pelajari hari ini, nanti silakan kalian pilih satu di antara dua pilihan. Yang pertama, project dari smart home dengan Bluetooth. Kemudian yang kedua, dari smart home dengan relay. Kalau kita lihat 2 aplikasi ini, bisa kita bagi. Kalau Bluetooth mengarah ke tegangan DC ya, garis lemah. Ini bisa kita pakai untuk aplikasinya berupa lampu LED atau LED. Kemudian yang smart home karena menggunakan relay, aplikasinya ke lampu AC. Contohnya contoh kendali lampu AC. Jelas ya? Oke, sudah ada gambaran. Tinggal silakan kalian berguna ini. Cari contoh kendali smart home yang menggunakan Bluetooth dan menggunakan relay. Silakan Pak, ini boleh salah satu tugas ya. 1-2 menit. Silakan bersih.
Bisa kan nyarinya yang ada aplikasinya ya? Iya. Langsung ke lampu LED atau lampu AC. Kalau laptopnya robot, silahkan boleh browsing lewat HP. Oke, cukup? Kelompok 2 sudah ketemu? Sudah ya? Oke, saya lanjut tahap berikutnya. Nanti kalau sudah ketemu kira-kira proyek apa yang kita buat, silakan dari proyek yang sudah ditemukan itu kalian diskusikan masing-masing kelompok mau dibuat seperti apa. Kemudian waktu pelaksanaannya kapan ditentukan sekaligus didiskusikan. Nah, dikasih waktu lagi 2-5 menit cukup ya. Oke, cukup diskusinya? Iya, Pak. Cukup ya? Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Gimana kelompok 1? Mau ambil apa ini? Yang DC Pak. Yang di sini kelompok 1? Ya. Ya, berarti kan dari Bluetooth. Ya. Bluetooth aplikasinya nanti apa? LCD. Jadi di lampu LED. Ya. Terus rencana mau membuat apa? Misalnya paket rumah. Kalau melihat yang link yang sudah ditemukan, komponennya apa coba? Alat dan bahannya apa sih? Nama benderanya itu ada Arduino, Ya, terus Alhamdulillah. mulai tidak pakai nilai Pak. Ini Arduino, modul Bluetooth HC05, kabel jumper, ya, terus sama lampu LED. LED. Berapa yang mau dipakai? LED-nya 4, 4. 5, 4. Mata ini. Sudah ada gambaran ya? Iya. Kucing mau dibuat. Oke, kita lanjut kelompok 2 gimana? Kelompoknya saya untuk apa relay? Relay. Oke. Coba sebutkan komponennya apa aja yang kamu dapat. Yang kiranya mudah mau dibuat besok. Apa saja? Arduino, lampu. Arduino kan satu paket ya. Iya. Nama lainnya apa? Ini sistem apa? Ini sistem. Dengan sistem itu satu paket dulu. Tapi kalau kita bicara kontrol ya isinya. Terus apa lagi? Ada 2. Mulai. Nah, terus yang ketiga. Kemudian yang ketiga. Kalau relay otomatis butuh apa ini? Ini yang mana? Sumber ya. Sumber tegangannya sih. Terus bebannya berapa? Bahan lampunya. Ini lampu apa? Lampu AC. Lampu AC. Berarti nanti kita buat sebuah dan market juga ya. Otomatis lampunya AC juga. Jadi yang kelompok 1 Bluetooth, kelompok 2 relay. Nah, dari 2 pilihan saya pastikan semuanya saya wajibkan dari paham. Kalau nggak paham nggak mungkin kita menjelaskan apa saya mau. Kita katakan membuat sebuah proyek sederhana ya, gambarannya seperti yang kalian dapat itu. Jadi kita nggak harus membuat yang teknologi lain itu nggak perlu. Dari yang sederhana malah bisa kita modifikasi jadi ya high-end. Cuman bedanya kalau backend yang kita buat tentu kualitasnya ya jangan dengan pasti kan ya. Paling tidak apa yang bisa kita ambil dari sumbernya tadi. Oh ternyata aplikasi penerapan Arduino. Makanya banyak, salah satunya smart. Kalau kita lihat di video awal tadi ya jelas teknologinya ya. Tapi bisa kita buat yang istilahnya. Paling tidak oh yang teknologi seperti itu bisa kita buat. Itulah yang menjadi ciri khas yang saya bilang. Harus punya prinsip melihat sesuatu teknologi bisa kita buat. Kalau saya bilang itu bisa dari kita buat. Saya yakin bisa. Selama kita belajar ilmunya. Oke, cukup ya.
Lanjut, nah karena ini sudah pertemuan ke berapa? 8. Kemarin sebelumnya kelihatannya tugas dari Bu ini kalian sudah dapat tugas apa? Untuk merancang market, desain market. Merancang, desainnya sudah ya? Ya. Oke, berarti tugas hari ini silakan kalian rancang desain programnya dan desain menggunakan Proteus. Jelas ya? Ya, ya. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin teknologi IT yang ada di lab. Oke, silakan kalian buat codingnya masing-masing. Saya kasih waktu 3 sampai 5 menit. Oke, silakan. Oke, sambil dikerjakan, kalau kita membuat sebuah program atau coding yang perlu kita pahami apa? Yang pertama, coding. Apa kira-kira? Kita belajar sebuah bahasa program, kita harus mengenal apa? Prosesor. Ingat pas dari kelas dulu ya. Jadi, ingat ya. Kemudian dilanjut dengan detail. Di prosesor direktif contohnya apa? Di detail contohnya apa? Apa yang kita yang siji dan seperti itu ya. Terus lanjut lagi match dot audio dot sebenarnya terus lagi jangan sampai ditinggalkan user file kemudian baik, main tanpa main, dengan main, kemudian apa lagi variabel bersama lagi data, kemudian statement dan lain-lain. Nah, jadi sambil belajar coding kita harus pahami. Udah codingnya? Udah jadi ya? Coba. Oke. Coba sambil saya nilai codingnya seperti apa tentukan. Dari awal dulu. Kalau belum ada judul kasih judul. Program dari apa? Coba direvisi. Kita semadu dengan ya. Nah, nilai lanjut kelompok 2. Nah, silakan kita buat. Silakan kalian lanjut dengan pembuatan desain rangkaian menggunakan Proteus. Dipahami desain rangkaiannya. Ini kita lanjut lagi kalau bicara Proteus. Kita pelajari Proteus. Kita harus mengenal menu ya. Menu kontrolnya dulu. Kemudian fungsi icon. Kemudian yang ketiga Oke, silakan dibuat, kemudian tambahkan judul nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 tadi desain sematung dengan butut, kelompok 2 desain sematung dengan relay. Silakan buka potensinya, nanti saya nilai lagi tugas kedua.
4 diganti judulnya Google taruh di atas. Oke, sekarang berarti 2 tugas sudah kalian buat. Yang pertama coding, kedua desain rangkaian. Nah, coba dicari lagi tujuan sumber utama yang kalian dapat di internet. Ada tidak di situ menggunakan aplikasi? Kalau ada silakan download ya. Yang kelompok 2 tadi ciri sumbernya menggunakan aplikasi apa, silakan download ya. Nanti buka aplikasinya. Di situ pasti ada ya link aplikasi kan. Silakan di download sampai jadi tunjukkan ke saya. Ini kalau sudah download, karena kalau tanpa aplikasi tidak bisa kita fungsikan pakai aja. Si kontrolnya mau kontrol manual. Nomor 1 sudah? Sudah Pak, pakai aplikasi. Coba tunjukkan ke saya aplikasinya seperti apa. Ini pakai aplikasi. Dulu untuk controller. Itu kira-kira gambarnya seperti apa aplikasinya? Itu ada pakai remote ya? Iya. Remote terus itu gambar orangnya. Pakai suara. Terus yang kedua ini buat terus ini kita berarti apa aplikasinya? Ini power terus apa lagi? Udah kan? Kelompok 1 udah siap, sekarang kelompok 2 aplikasinya pakai apa? Bukan itu Sudah Pak, di sini. baik. Tetap codingnya. Ini kopi yang kita pakai. Nanti kelompok 2 sambil ikuti ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan aplikasi kelompok 1. Kami tampilkan sedikit untuk codingnya. Lewat ini. Ya, enggak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan itu kodenya terdiri dari apa aja, tapi yang bisa saya tulis Ini ada lihat aja yang dari processor grafik, terus ada depan, terus ada ini koin, sumber setup, workbook, dan cuma data juga, ya. Terus ada beberapa schedule juga, ini ada data. Ini kita variabelnya juga program kemudian lanjut desainnya. dan ada desain organisasinya. Ini serangkaian objek waktu dan butuh ini masih ada relaynya ya. Jadi tanpa relay pun ini juga bisa, jadi langsung dari Arduino langsung ke lampu pun juga bisa tanpa menggunakan relay, karena kami menggunakan LED karena DC, jadi tidak masalah jika tidak menggunakan relay. Ini Kodenya. Sekarang diisi coba. sekarang ini untuk dicoba. Simulasi pada raketnya ini menunjukkan lampu 1 Menggunakan aplikasi apa dulu? menggunakan
aplikasi dari apa Bisa di-download di Play Store. ini lalu juga dan ini mematikan semua lampu. Nyalakan satu-satu, matikan semua gitu ya. Iya. Iya. Nah, kalian ada yang tanyakan Pak Berdua, silakan. Jadi kalau itu Silakan deh, Bapak Mela. kalau kayak Ya. jarak dari kontrol jarak paling jauh itu sekitar berapa? Sekitar Berapa meter ya? Sekitar 5. Coba buktikan di depan dulu. Masih bisa nggak kontrol Bluetooth-nya ini? Dari depan dulu. Oh, nggak bisa ya. Jadi kita anggap kita 5 meter lah. Kalau di luar, nah itu masih Masih masih. ini masih Jadi kira-kira 7 meter sampai 10 meter. jam 10 ya. 7 sampai 10. Mana Pamela? Jelas ya? yes. Mau lagi nggak? Nanti deh. Kalau bedanya dengan relay, itu dengan relay. Kalau yang relay sama saja sih Pak problemnya. Yang beda apa ya? Gimana? Yang membedakan kalau relay itu outputnya, jadi kalau menggunakan relay itu untuk output lampu AC, jadi supaya lebih aman, karena kalau lampu AC tidak bisa langsung kontrol dengan api dari menggunakan relay. Nomor 2, satu pertanyaan ya. Benar. Baik ya, setelah hari ini kita banyak belajar tentang apa? Tadi deh. Hari ini membuat yang pertama apa? Oh, voting ya. Voting program yang kedua membuat desain pakai apa? Program Proteus. Yang ketiga desain market. Apa kegiatan hari ini yang sudah kalian lakukan, kira-kira apa yang bisa kita ambil semuanya? Jadi untuk Ya, biar melihat perkembangan teknologi zaman sekarang, kita bisa membuat program yang sederhana, jadi tidak perlu langsung yang back end, tapi kita bisa membuat program smartphone yang sederhana dan bisa teman-teman. betul ya, kita bisa membuat atau mendesain sebuah smartphone yang sederhana. Ya. Contohnya, canggihnya seperti apa kita buat sederhana, sudah 12 menit. Mungkin yang lain. Nomor 2 apa? Satu kesimpulan apa yang bisa kita ambil kesimpulan di pelajaran kita ini? Apa deh? Apa kira-kira? Ya, kalau tadi kelompok 1 bicara teknologinya ya, aplikasinya kelompok 2 menarik kesimpulan tentang penerapan sederhana, bisa kita kontrol meskipun dari jarak dekat dan jauh. Kalau kita evaluasi misalkan ini 7 sampai 10 meter tadi kelompok 1 bilang, kalau lampu di LED kita kontrol dari rumah, apa yang perlu kita inovasi, apa yang perlu kita tambahkan di desain ini? Apa itu? Kalau jarak dekat mungkin pakai Bluetooth ya. Dekat, jarak dekat. Kalau jauh pakai internet ya. Itu pakai komunikasi internet. Otomatis teknologinya naik lagi ya. Yang tadinya perangkatnya Bluetooth naik perangkatnya yang lain. Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau untuk internet, modul WiFi, apalagi kalau bicara modul itu yang kalian kenal mungkin gitu. Itu yang modul WiFi, apalagi yang modul WiFi. Coba modul ESP
IP32, CSP 8266. Ini yang termasuk perangkat paham ya? Apa yang kita pelajari, kita buat hari ini masih komunikasinya serial. Itu termasuk komunikasi serial. Karena apa? Intinya masih jarak dekat. Jadi kalau komunikasinya jarak jauh, komunikasi pakai apa? Radio. Radio itu kalau terasa jarak jauh. Ini sebagai sarana pengantar menggunakan ISP. Oke, cukup jelas ya? Jadi, saya kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sudah ada pembuktian buat market, buat baru sudah sampai jadi. Nanti sedikit evaluasi. Saya share di grup. Silakan lihat nanti linknya di di MS sekolah ya. Di Presto. Kalian kerjakan di rumah. Nanti waktunya 1 minggu kerjakan online. Ada sekitar 5 pertanyaan mudah. Pertanyaannya saya. Terus diketik Pak atau tulisan? Ketik terus kirim. Cepat. Presto ya. Presto. Ya, MS. Terus yang terakhir yang belum selesai mungkin bisa direvisi. Saya tunggu diusahakan minggu depan sudah selesai. Oke, saya kira cukup di pelajaran hari ini. Harapan saya akhir semester ini sudah ada gambaran buat proyek jadi yang belum tinggal finishing. Kelompok yang lain nanti mungkin. Ya. Jelas ya? Betul? Ada yang tanyakan? Ya, Pak. Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa yang ada di tiket kita itu merapikan ejaluasi, kita pulang bersama-sama. Oke, silakan. Yang tiket hari ini siap-siap dulu, bersihkan, kemudian alat dan bahan bisa. Kemudian market yang sudah jadi nanti dikumpulkan, yang belum diselesaikan. Jangan lupa laptopnya disasar. Pastinya dilakukan ya. Yang sudah jadi tinggal aja nggak apa-apa, mungkin yang belum nanti bisa dilakukan. Ya tinggal. Oke, silakan ketua kelas di siapa nih? Kita ulang. Siap, coba. Ya, duduk di tempatnya masing-masing. Ya. Berdoa. Berdoa selesai. Dari salam. Siang kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.